Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari kisah Bani Asyabus Sabti yang karena melanggar perintah Tuhan sehingga dikutuk menjadi kera. Pada zaman dahulu kala, di pesisir Laut Merah, tepatnya di kota Eilat, hiduplah sekelompok masyarakat Bani Israel yang dikenal sebagai penduduk yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kota itu terletak di antara perbukitan yang tandus dan laut yang biru, memberikan pemandangan yang memukau sekaligus tantangan hidup yang tidak mudah. Penduduk Eilat hidup dengan penuh kesederhanaan, mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan utama. Setiap hari, para nelayan pergi ke laut dengan perahu kayu mereka, mencari ikan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Namun, ada satu hari dalam seminggu di mana laut itu terasa sunyi, yaitu pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang sakral bagi penduduk Eilat. Pada hari itu, segala aktivitas pekerjaan dihentikan, termasuk melaut. Mereka percaya bahwa hari Sabtu adalah hari untuk beristirahat dan beribadah, menghormati perintah Tuhan yang telah diberikan kepada leluhur mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan ini, karena pelanggaran terhadap hukum agama dianggap sebagai dosa besar yang akan mendatangkan murka Tuhan. Masyarakat Eilat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Laut yang biru dan perbukitan yang menjulang menjadi saksi bisu kehidupan mereka yang penuh ketenangan dan ketakwaan. Hingga pada suatu hari para nelayan dikejutkan dengan hilangnya ikan-ikan di lautan. Tangkapan mereka menurun drastis. Para nelayan yang dulu biasanya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak kini hanya mendapatkan beberapa ekor ikan saja. Hari berganti hari, kekhawatiran penduduk Eilat semakin memuncak. Laut yang dulu kaya akan ikan kini terasa kosong dan sunyi. Para nelayan yang biasanya pulang dengan perahu penuh hasil tangkapan, kini hanya membawa pulang beberapa ekor ikan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa meskipun telah menghabiskan seharian penuh di laut. Keadaan ini membuat keresahan melanda seluruh kota. Warga Eilat, yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut, mulai merasakan dampak ekonomi yang serius. Pasar ikan yang dulu ramai kini sepi, dan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat keadaan yang semakin memprihatinkan, warga Eilat sepakat untuk berkumpul pada hari Sabtu. Mereka berdoa bersama, memohon kepada Tuhan agar mengembalikan kelimpahan ikan ke laut mereka. Suara doa dan ratapan terdengar menggema di sepanjang pesisir, penuh harap dan penyesalan. Namun, hari berganti minggu, dan keadaan tetap tidak berubah. Laut masih terasa sunyi, dan ikan-ikan seolah menghilang tanpa jejak. Kekhawatiran pun berubah menjadi keputusasaan. Beberapa warga mulai mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menjawab doa mereka. Apakah ada yang salah dengan cara hidup mereka? Apakah pelanggaran-pelanggaran kecil yang pernah terjadi telah mendatangkan murka Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran mereka, sementara perekonomian kota semakin terpuruk. Di tengah keputusasaan itu, muncul kesadaran di antara warga. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin ini adalah ujian dari Tuhan, sebuah cara untuk menguji ketabahan dan keimanan mereka. Mereka secara bersama-sama memutuskan untuk introspeksi diri, memperbaiki kesalahan,
dan kembali menjalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang sempat mereka lalaikan. Perlahan-lahan, warga Eilat mulai bersatu, berharap bahwa dengan perubahan ini, Tuhan akan mengembalikan berkah-Nya kepada mereka. Laut yang sunyi dan perbukitan yang menjulang tetap menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Sementara harapan akan kembalinya ikan-ikan itu terus menyala di hati mereka. Pada suatu pagi di hari Sabtu, penduduk Eilat sedang khusyuk menjalani ritual ibadah mereka. Suasana tenang dan hikmat terasa di seluruh kota, seperti biasa pada hari yang suci itu. Namun, tiba-tiba, seorang anak kecil yang bermain di tepi pantai berlari mendekati kerumunan warga dengan wajah berseri-seri. Ia menunjuk ke arah laut, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Warga yang melihat ekspresi gembira anak itu pun bergegas menuju pantai. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat pemandangan yang tak terduga. Laut yang selama ini sunyi dan kosong, tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan ikan berenang ke permukaan. Ikan-ikan itu terlihat jelas dari daratan, berkilauan diterpa sinar matahari, seolah memenuhi seluruh perairan pesisir Eilat. Kegembiraan melanda seluruh kota. Warga yang selama ini dilanda kekhawatiran dan keputusasaan merasa seolah Tuhan telah menjawab doa-doa mereka. Namun, di tengah kegembiraan itu, mereka diingatkan oleh satu hal. Hari itu adalah hari Sabtu, hari yang suci di mana mereka dilarang melakukan pekerjaan apapun, termasuk menangkap ikan. Meskipun tangan mereka gatal untuk segera melaut dan mengambil ikan-ikan yang melimpah itu, mereka memilih untuk menahan diri. Mereka yakin bahwa menjaga kesucian hari Sabtu adalah hal yang lebih penting daripada memenuhi keinginan sesaat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu hingga keesokan harinya. Saat hari Sabtu telah berlalu, baru mereka akan menangkap ikan. Malam itu, seluruh kota Eilat diliputi oleh suasana penuh harap dan antusiasme. Para nelayan mempersiapkan perahu dan jaring mereka, sementara anak-anak dan wanita bersiap-siap untuk membantu mengolah hasil tangkapan esok hari. Tidur malam itu terasa begitu singkat, karena semua orang tidak sabar menunggu datangnya pagi. Namun, ketika fajar menyingsing dan para nelayan bergegas ke pantai, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Laut yang kemarin dipenuhi ikan-ikan berenang ke permukaan, kini kembali sunyi dan kosong. Ikan-ikan yang melimpah ruah itu seolah menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanda-tanda keberadaan mereka hanya dalam ingatan warga. Kejadian ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan yang mendalam. Beberapa nelayan langsung melaut, berharap masih ada sisa ikan yang tersisa, tetapi hasilnya nihil. Laut kembali seperti sebelumnya, sepi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Warga Eilat pun mulai merenung, mencoba memahami makna di balik peristiwa ini. Apakah ini adalah ujian dari Tuhan? Ataukah ada pesan yang ingin disampaikan? Meskipun hati mereka berat, mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Mereka yakin bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa mereka pada jawaban yang mereka cari. Sementara itu, mereka terus berdoa dan berusaha menunggu tanda-tanda dari Tuhan yang akan membawa berkah kembali ke kota mereka. 1 minggu kemudian pada hari Sabtu yang cerah, fenomena yang sama terulang kembali. Ketika penduduk Eilat sedang khusyuk menjalani ritual ibadah, mereka dipertontonkan hal yang sama seperti minggu lalu,
Ikan-ikan memenuhi lautan berlompatan seolah-olah ikan itu tahu bahwa para nelayan tidak berani menangkapnya pada hari Sabtu. Para nelayan hanya bisa menatap ikan-ikan yang berlompatan itu seolah-olah mengejek mereka. Mereka pun harus menunggu hari berganti untuk menangkap ikan-ikan itu. Namun, setelah hari berganti hal yang sama terjadi, ikan-ikan itu menghilang seolah-olah ditelan bumi. Fenomena aneh ini akhirnya memicu munculnya ide di kalangan beberapa kelompok nelayan. Mereka merencanakan untuk memasang perangkap ikan pada hari Jumat, sehingga ketika ikan-ikan itu muncul kembali pada hari Sabtu, mereka akan terperangkap. Kemudian, pada hari Minggu, mereka akan mengambil hasil tangkapan tersebut. Maka, pada Jumat malam, beberapa kelompok nelayan itu pun mulai memasang perangkap ikan di laut. Setelah selesai, mereka pulang dengan perasaan penuh harap, menantikan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Benar saja, pada hari Sabtu, ikan-ikan itu kembali muncul ke permukaan laut, berenang dengan bebas dan melompat-lompat di air. Para nelayan yang telah memasang perangkap itu tersenyum lebar, yakin bahwa mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Ketika hari Minggu tiba, mereka bergegas ke laut untuk memeriksa perangkap yang telah mereka pasang. Ternyata, perangkap itu penuh dengan ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap. Dengan hati gembira, mereka membawa pulang ikan-ikan tersebut, merasa bahwa mereka telah menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan yang selama ini mereka alami. Namun, keberhasilan mereka ini justru menyita perhatian warga lainnya. Beberapa kelompok warga tidak setuju dengan tindakan para nelayan yang memasang perangkap pada hari Jumat. Mereka beranggapan bahwa tindakan ini sama saja dengan mencoba menipu Tuhan, karena pada dasarnya ikan-ikan itu terperangkap pada hari Sabtu, hari yang suci dan terlarang untuk melakukan pekerjaan apapun, termasuk menangkap ikan. Bagi mereka, ini adalah pelanggaran terhadap aturan agama yang telah dijunjung tinggi selama ini. Beberapa kelompok warga yang tidak setuju itu pun berinisiatif untuk menegur para nelayan. Mereka ingin mengingatkan agar para nelayan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan segera bertobat kepada Tuhan. Namun, upaya mereka dihentikan oleh kelompok lain yang menganggap bahwa menasihati para nelayan itu adalah hal yang sia-sia. Kelompok ini berpendapat bahwa para nelayan yang memasang perangkap itu sudah terlalu keras kepala dan tidak akan mendengarkan nasihat siapapun. Mereka memilih untuk tidak ikut campur, meskipun hati mereka juga merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Perbedaan pendapat ini pun mulai memecah belah warga Eilat, yang selama ini hidup dalam harmoni dan persatuan. Suasana di kota itu berubah, dari yang sebelumnya penuh ketenangan dan ketakwaan, kini dipenuhi dengan ketegangan dan perdebatan. Sementara itu, para nelayan yang berhasil menangkap ikan dengan cara memasang perangkap itu terus melanjutkan praktik mereka. Meskipun di balik kegembiraan mereka, ada perasaan was-was yang terus mengganggu. Mereka tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa mungkin saja tindakan mereka telah melanggar aturan Tuhan, dan bahwa konsekuensinya akan datang suatu hari nanti. Laut yang biru dan perbukitan yang menjulang tetap menjadi saksi bisu dari segala peristiwa yang terjadi. Sementara warga Eilat terus berusaha mencari jalan keluar dari ujian yang diberikan Tuhan. Akhirnya, penduduk Eilat terpecah menjadi 3 kelompok yang jelas. Kelompok pertama adalah para nelayan yang terus memasang perangkap ikan pada hari Jumat. Yakin bahwa tindakan mereka tidak melanggar aturan karena mereka tidak secara langsung menangkap ikan pada hari Sabtu. Kelompok kedua adalah warga yang menentang keras praktik tersebut dan berusaha menegur para nelayan agar menghentikan perbuatan mereka serta bertobat kepada Tuhan. Sementara itu,
Kelompok ketiga adalah mereka yang juga tidak setuju dengan para nelayan yang memasang perangkap, tetapi memilih untuk tidak ikut campur dan bahkan menghalangi kelompok kedua yang berusaha menasihati. Mereka menganggap bahwa menegur para nelayan itu adalah hal yang sia-sia karena dianggap keras kepala. Kehidupan di Eilat pun berjalan dengan ketegangan yang semakin memuncak. Kelompok nelayan yang memasang perangkap terus melanjutkan praktik mereka, merasa bahwa cara itu adalah satu-satunya solusi untuk bertahan hidup. Mereka berargumen bahwa mereka tidak melanggar aturan secara langsung karena tidak bekerja pada hari Sabtu. Namun, kelompok yang menentang terus merasa bahwa tindakan itu adalah bentuk kecurangan terhadap perintah Tuhan. Sementara itu, kelompok ketiga yang bersikap netral justru semakin memperuncing situasi dengan menghalangi upaya peneguran dari kelompok kedua. Hingga suatu hari, kota Eilat diguncang oleh peristiwa yang mencekam dan tidak terduga. Orang-orang yang selama ini memasang perangkap ikan pada hari Jumat tiba-tiba berubah menjadi kera yang hina. Tubuh mereka berubah bentuk, dan mereka tidak lagi mampu berbicara atau berperilaku seperti manusia. Yang lebih mengejutkan, beberapa orang dari kelompok ketiga yang tidak ikut memasang perangkap tetapi menghalangi upaya peneguran, juga mengalami nasib yang sama. Mereka pun berubah menjadi kera, seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak hanya pelaku yang bersalah, tetapi juga mereka yang diam dan membiarkan pelanggaran terjadi. Peristiwa ini membuat seluruh penduduk Eilat gempar dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa ini adalah jawaban langsung dari Tuhan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hilangnya ikan di laut selama ini bukanlah sekadar fenomena alam, melainkan ujian dari Tuhan untuk menguji ketaatan dan kesabaran mereka. Munculnya ikan pada hari Sabtu juga bukanlah keberuntungan, melainkan ujian untuk melihat apakah mereka akan tetap setia pada perintahnya atau tergoda untuk melanggarnya. Penduduk Eilat pun mulai introspeksi diri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah diuji dengan cara yang berat, dan sebagian dari mereka gagal menjalani ujian itu dengan benar. Peristiwa ini semakin menguatkan iman warga yang masih setia. Mereka bertekad untuk tidak lagi melanggar larangan-larangan Tuhan, apapun keadaan yang mereka hadapi. 3 hari setelah peristiwa itu, orang-orang yang berubah menjadi kera pun binasa dari muka bumi, seolah-olah Tuhan ingin membersihkan kota itu dari ketidaktaatan. Sejak saat itu, kehidupan di Eilat berubah drastis. Penduduk yang tersisa hidup dengan penuh ketaatan dan ketakwaan, mengingat betapa beratnya konsekuensi dari melanggar perintah Tuhan. Laut yang biru dan perbukitan yang menjulang tetap menjadi saksi bisu dari segala peristiwa yang terjadi, sementara warga Eilat terus berusaha menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keimanan, menunggu berkah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah kisah tentang penduduk yang diazab oleh Tuhan karena mencoba melakukan tipu daya kepada Tuhan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.